Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Lukman Sakura. Oke guys, minasang semuanya. Oke desu ka? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik minasang, pada video kali ini kita akan belajar bab 22 ya. Di bab 22 itu ada anak kalimat ya, yang artinya yang titik-titik seperti itu. Seperti apa anak kalimat itu ya? Nanti kita akan pelajari. Yang belum like, comment, dan subscribe-nya silakan like, comment, dan subscribe gitu ya. Atau nggak subscribe nggak apa-apa, yang penting iklannya jangan di skip. Oke guys, kalau sudah let's go. Oke minasang, kita langsung saja ke pola kalimatnya ya. Untuk kotobannya silakan nanti di kolom deskripsi bisa dibaca-baca, ataupun minasang itu bisa mencarinya di Google gitu ya. Ya mending lihat di deskripsi dong, udah ada gitu ya. Dicatat, bisa dicatat di situ. Oke desu ne. Hai, ichibang anak kalimat yang tidak ada bapaknya. Waduh. Biasanya siswa itu pusing atau nggak paham di bab ini ya, karena bab ini itu dibalik ya, dibalik yang menjadi anak kalimat seperti itu. Oke, mungkin dengan saya kalau misalkan paham ya alhamdulillah gitu ya. Mula-mula minasang ya, mula-mula kita sudah belajar menggunakan pola kalimat seperti ini. Contohnya ya, ambil saja kodomo wa hon o yomimasu. Ini kan apa namanya, anak ini ya, anak ya, kodomo adalah anak, hong artinya adalah buku, yomimasu adalah membaca. Jadi yang sudah kita pelajari sampai sebelum bab 22 ini itu seperti itu kalimatnya, bahwa anak itu membaca buku gitu ya. Nah, pada bab 22 ini kita akan belajar buku yang dibaca oleh anak seperti itu ya. Jadi yang dibaca sekarang bukan anak itu ya, bukan subjeknya yang melakukan, tapi ini hanya pernyataan saja ya, pernyataan. Oke ya, saya ulang. Kodomo wa hon o yomimasu. Kodomo artinya anak, hon buku, yomimasu artinya membaca. Jadi anak membaca buku gitu ya kalimatnya. Nah, supaya menjadi anak kalimat, saya ulang sekali lagi, supaya menjadi anak kalimat ini kodomo ga, partikel wa-nya ini dirubah menjadi partikel ga ya, menjadi partikel ga yang artinya oleh. Yomimasu ini dibalik minasang, ditaruh di sini ya, ditaruh depan ya, dan home-nya itu ditaruh belakang. Ketika kata kerja diganti posisinya menjadi di depan, maka harus dirubah ke dalam bentuk futsuke atau dalam bentuk biasa. Contohnya yomimasu. Yomimasu berarti kan positif tidak lampau. Yomimasu bentuk futsuke-nya apa? Yomu ya kan? Ini yomu. Jadi kodomo ga yomu hon desu ya, hongnya ditaruh belakang. Jadi kalimat ini diakhiri dengan kata benda, makanya di sini menggunakan des. Artinya menjadi berbeda ya. Yang tadinya anak membaca buku, sekarang adalah buku ya, kita artikan dari belakang, buku yang dibaca di sini ya. Perbedaannya di sini karena dibalik tadi ya, buku yang dibaca oleh. Nah, partikel ga ini artinya oleh. Kodomo artinya anak. Jadi buku yang dibaca anak. Inilah pola kalimat anak kalimat gitu ya. Anak kalimat minasang. Oke, lebih lanjut lagi. Yang kedua, kodomo wa hon o yomimasen ya, mula-mula seperti itu. Kalimat yang sudah kita pelajari artinya adalah kodomo anak, hon buku, yomimasen artinya tidak membaca. Artinya adalah anak tidak membaca buku.
Nah, supaya bisa menjadi anak kalimat, ini juga dibalik yomimaseng, bentuk futsunya apa? Bentuk biasanya adalah yomanai ya. Ini adalah negatif tidak lampau, yomanai. Jadi, kodomo ga yomanai hong desu. Ya, kodomo anak, yomanai hong artinya buku yang tidak dibaca, seperti itu. Ya, ga artinya oleh. Jadi, ngartiin dari belakang ya, buku yang tidak dibaca oleh anak, seperti itu. Oke, kah? Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya, mula-mula kalimat awalnya yang sudah kita belajar adalah kino hong o yomimashita. Ya, kemarin telah membaca buku, gitu kan. Ini ibaratnya adalah kalimat aktif ya. Nah, sekarang yang ini adalah kalimat pasifnya gitu ya. Kino yonda hong desu gitu ya. Buku yang telah dibaca kemarin. Nah, ini adalah yomimashita. Yomimashita bentuk futsunya adalah yonda. Ya, yonda hong. Hongnya ditaruh belakang. Ini menjadi anak kalimat. Jadi buku yang dibaca kemarin. Lanjut menasang. Kino hong o yomimasen deshita. Kemarin telah atau tidak membaca buku. Dijadikan anak kalimat kino yomanakata hong desu. Ya, buku yang tidak dibaca ya kemarin, seperti itu. Wakarimashita ka? Hai. Suzuki masuk. Hai, sugi wa. Ya, selanjutnya adalah hito wa asa gohan o tabemasu. Ini mula-mula kalimat awalnya ya. Hito artinya orang, asa gohan artinya sarapan, tabemasu artinya makan. Ya, tabemasu. Tabemasu ketika dijadikan anak kalimat maka dirubah ke dalam bentuk futsuke. Ya, jadinya gimana minasang? Jadi asa gohan o taberu hito desu. Ya, jadi orang yang makan sarapan gitu ya, sarapan pagi gitu ya. Intinya di sini ya sarapan pagi. Jadi bisa diartikan hito apa? Orang yang sarapan pagi juga bisa, seperti itu. Oke, ya, ingat ya, kata kerja diletakkan di tengah atau di depan itu menjadi kata kerja bentuk futsu ya, bentuk biasa. Selanjutnya hito wa asa gohan o tabemasen gitu ya. Ini konsepnya sama seperti tadi. Hito orang, asa gohan sarapan, tabemasen tidak makan. Tabemasen bentuk futsunya apa? Bentuk nainya tabenai ya, tabenai. Jadi menjadi anak kalimat jadinya asa gohan o tabenai hito desu. Ya, orang yang tidak makan sarapan gitu ya, yang tidak sarapan, seperti itu. Wakarimasu ka? Hai. Selanjutnya hito wa asa gohan o tabemashita. Ya, orang telah sarapan pagi gitu ya. Hai. Nah, ini tabemashita bentuk futsunya apa? Tabeta gitu ya, ini ya, tabeta. Jadi anak kalimatnya menjadi asa gohan o tabeta hito desu. Orang yang telah makan sarapan atau orang yang telah sarapan, seperti itu. Oke, desu. Hai. Selanjutnya hito wa asa gohan o tabemasen deshita. Hito artinya orang, sarapan ya, asa gohan tidak makan ya, karena ini bentuk lampau berarti nanti menjadi tabenakata desu. Gitu ya, tabenakata hito desu. Jadi asa gohan o tabenakata hito desu. Orang yang tidak makan sarapan ya. Oke. Yang telah berarti ya di sini. Jadi minasang harus tahu ya, di sini ketika bentuk mas berarti ru, ketika masing berarti nai, tabemashita berarti bentuk ta, tabemasen deshita berarti nakata ya. Oke, desu. Contoh selanjutnya dari anak kalimat adalah ya, yang biasa digunakan di sini ya. Kalau di Minna no Nihongo itu kan banyak ya contoh-contohnya.
Jadi intinya sama ya, sama yang tadi gitu ya. Pada intinya sama itu. Kuncinya kalian harus mengerti gitu ya, cuma dibalik saja ya, semuanya sama, cuma pola kalimatnya digabung dengan pola kalimat yang sudah dipelajari. Oke desu ne. Sugi. Kore wa onna no hito ga yomuzashi desu ya. Kore artinya ini, onna no hito artinya perempuan, ga di sini artinya oleh ya. Yomuzashi. Yomuzashi artinya adalah majalah yang dibaca gitu ya. Kalau zashi oyomimasu berarti membaca majalah gitu ya. Jadi kalau dibalik seperti ini artinya yang dibaca ya. Oke ne. Hai. Minasan wa dore desu ka? Saudara Miller, dore desu ka berarti yang mana gitu ya. Misalkan kondisinya itu sedang ngumpul banyak orang gitu ya, menanyakan seseorang gitu ya. Saudara Miller contohnya ini ya. Saudara Miller yang mana gitu ya. Misalkan jawabannya adalah Minasan wa kasa o motte iru ya, motte iru hito desu. Saudara Miller kasa o motte iru artinya adalah yang membawa payung, itu adalah orang gitu ya. Jadi kalau diartikan keseluruhan, saudara Miller adalah orang yang membawa payung seperti itu. Oke desu ka? Selanjutnya ya, ini masih sama seperti di Minano Nihongo Rensu ya. Koku wa nan no tokoro desu ka gitu ya. Kalau di Minano Nihongo kan nggak ada ya, nggak ada kalimat tanyanya. Saya coba kolaborasikan di sini ya, modifikasi. Nah, di sini adalah tempat apa? Koko artinya di sini, nano tokoro artinya adalah tempat apa, gitu ya. Bisa menggunakan anak kalimat minasang. Ya, koku wa jitensa o oku tokoro desu. Artinya di sini adalah koko di sini, jitensa o oku itu untuk meletakkan sepeda. Ya, jitensa itu artinya adalah sepeda. Tokoro artinya adalah tempat ya. Jadi di sini tempat untuk meletakkan sepeda ya. Tempat yang untuk meletakkan sepeda seperti itu. Oke desu ne. Selanjutnya ini masih sama seperti di Rensu gitu ya. Dan seterusnya juga enggak saya tulis semua di sini. Intinya kalian paham ya, jika dibalik itu artinya adalah yang. Selanjutnya haga yoku sukuru ryori wa nan desu ka gitu ya. Jadi artinya dari sini ya, mengartikannya. Yoku sukuru ryori, masakan yang sering dibikin oleh ya, partikel ga di sini artinya oleh. Ibu ya. Nan desu ka, apa? Seperti itu. Bisa langsung dijawab di sini ya. Misalkan kare des ya, misalkan rendang des, atau yang lain nasi goreng des ya. Oke desu ne. Paham ya. Jadi oke, selanjutnya ya, nanti saya tarik kesimpulannya. Asoko de hon o yonde iru hito wa dare desu ka gitu ya. Asoko de artinya di sana, hon o yonde iru hito orang yang sedang membaca buku. Dare desu ka, siapa? Ini saya campur ya. Jadi kalimat seperti ini sering digunakan dalam sehari-hari. Ya, ini yang menjadi kesimpulan minasang. Oke desu ka? Hai. Misalkan Andi Sangde, saudara Andi ya. Orang yang sedang membaca buku di sana adalah saudara Andi. Langsung dijawab juga nggak masalah. Ya. Oke desu ne. Lanjut. Anata wa donna hito ga suki desu ka? Gitu ya. Anata kamu, donna hito adalah yang orang seperti apa? Suki desu ka, suka. Jadi kamu suka orang yang seperti apa gitu ya. Watashi wa hon o yomu hito ga suki desu gitu ya. Watashi, saya, hon o yomu
hito, orang yang membaca buku. Apa menasang orang yang membaca buku? Hong o yomu hito, gitu ya. Hai. Ga suki desu, suka, gitu ya. Jadi saya suka orang yang membaca buku. Oke, desu ne. Jadi kesimpulannya anak kalimat itu ya hanya dibalik saja, ya, dibalik saja. Jadi kata kerja itu menjadi futsuke, ya, ditambahkan kata bendanya apa, seperti itu. Terus yang sering digunakan adalah ga, gitu ya. Misalkan ya misalkan ya, Andi sangga yonda hong desu. Andi sangga yonda hong desu. Jadi buku yang telah dibaca oleh saudara Andi. Gitu ya. Misalkan apa, gitu ditambahkan dengan kalimat tanya apa juga bisa, seperti itu ya. Andi sangga yonda hong wa nan desu ka, itu nan no hong desu ka juga bisa. Jadi buku yang telah dibaca oleh saudara Andi, buku apa, seperti itu ya. Misalkan Ryoko no hong desu, buku jalan-jalan. Terus yang kedua ya seperti ini nih ya. Contohnya misalkan asoko ni suwate iru hito wa dari desu ka, gitu ya. Jadi orang yang sedang duduk di sana siapa? Misalkan Paijo des, saudara Paijo. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan komen ya di kolom komentar. Lanjut melasang yang terakhir di sini adalah kata kerja bentuk kamus ditambah dengan jikang, yakusoku ataupun yoji. Jikang artinya adalah waktu, yakusoku artinya apa? Janji, yoji artinya adalah urusan. Oke desu ne. Contohnya di sini adalah watashi wa yasumu jikang ga arimasen. Ya, watashi saya yasumu jikang adalah waktu libur. Ya, ga arimasen tidak ada, gitu ya. Oke desu ka? Kalau misalkan kalimat tanyanya bagaimana? Ya udah, anata wa yasumu jikang ga arimasu ka? Gitu ya. Ie arimasen, hai arimasu. Udah gitu doang. Hai, 2番, watashi wa sukudai o suru jikang ga arimasu. Watashi itu saya, sukudai itu PR ya. Suru jikang ya, waktu melakukan PR ya, mengerjakan berarti ya, mengerjakan PR. Arimasu ada, saya ada waktu untuk mengerjakan PR. Oke desu ne. Sambang, junior sang wa nihongo o benkyou suru yakusoku ga arimasu. Ya, jadi saudara junior ya, nihongo o benkyou suru yakusoku artinya adalah janji untuk belajar bahasa Jepang, gitu ya. Ga arimasu seperti ada, berarti ada janji belajar bahasa Jepang, seperti itu. Oke, misalkan janji bertemu berarti gimana menasang? Au yakusoku ya, au yakusoku, janjian bertemu. 4番ya, asta wa shiyakuso ikuyoji ga arimasu. Asta itu artinya besok, shiyakuso artinya kantor wali kota. Iku ya berarti pergi. Yoji artinya adalah urusan, ga arimasu ada, gitu ya. Berarti besok ada urusan, pergi ke kantor wali kota, seperti itu menasang. Oke desu ne menasang. Ijo desu. Cuma nggak areba komento ni kaite kudasai. Jadi misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke desu ne. Hai, minasang. Kokomade otsukaresama deshita. Hai.